pemirsa Auto Driver, pecinta otomotif pasti menyenangi mobil yang bersuara merdu. Dan mobil yang saya akan review hari ini sangat hebat di dalam hal itu. Suaranya begitu menggetarkan hati, dan kalau saya pencet satu tombol di tengah, dia lebih keras lagi suaranya. Bukan hanya performanya yang menggetarkan kalbu, tapi desain dari mobil ini juga sangat memanjakan mata. Setiap detail dari mobil ini dibuat dengan cita rasa seni yang sangat tinggi, dan kami rasa ini adalah salah satu mobil paling cantik yang dijual di Indonesia. Saya bisa seharian nongkrong di sini hanya untuk mengagumi desain mobil ini. Sayangnya saya nggak punya waktu seharian, saya harus mereview mobil itu. Oke, sekarang kita lihat apa yang dia miliki. Membuka mesin mobil ini harus dari sebelah kiri. Tapi yang istimewa adalah membuka kap mesinnya. Anda bukan dari depan seperti mobil biasa, tapi dia seperti pendahulunya, yaitu Jaguar E-Type, dibuka dari sini. Sudah lama sekali kita tidak melihat mobil yang bukaan mesinnya seperti ini. Luar biasa. Di balik kap mesin terdapat unit 3000 cc V6, tidak menggunakan turbo seperti tren-tren mesin sekarang, tapi lebih ke arah old school, yaitu supercharger. Dia diputar oleh puli mesin. Kalau supercharger berbeda dengan turbocharger yang diputar oleh saluran aliran gas buang. Tenaganya mungkin tidak sebesar turbo, tapi dia memberikan karakter yang natural, dan meski begitu dia tetap besar tenaganya. 3000 cc V6 menghasilkan 380 HP dan 460 Nm. Ada lagi versi yang lebih bertenaga, yaitu 5000 cc V8 dengan supercharger juga yang menghasilkan 500 HP dan 680 Nm. Versi itu tidak masuk ke Indonesia, tapi jangan khawatir karena kami melihat review di luar, mereka lebih merekomendasi 3000 V6 ini karena lebih ringan sehingga tidak mempengaruhi pengendaliannya. Ini keren ya bagasinya, dia tidak membuka dari kiri sampai kanan, dia hanya di bagian tengah sedikit, mengingatkan saya akan Ferrari F12. Dan begitu melihat bagasi akan terlihat space yang lega, tapi sayangnya ada ban serep yang diletakkan secara tidak rapi di sini. Memang di luar negeri F-Type itu ada versi yang tidak menggunakan ban serep, dia menggunakan RFT, tapi karena di Indonesia harus semua mobil itu menggunakan ban serep, terpaksa dipasang. Tapi mestinya sebagai sebuah Jaguar gitu ya, mestinya mereka bisa memikirkan cara meletakkan ban serep yang lebih rapi. Ini terlihat tidak rapi dan mengurangi space. Meski begitu, masih tersedia cukup lah untuk tas kecil. Yang saya sayangkan adalah kurang rapinya dari ban serep ini. Dia ditutup secara elektrik. Sistem keyless smart key di mobil ini juga sangat menarik untuk dilihat. Untuk membuka kunci, Anda tinggal menekan tombol dan seketika tuas pintu menonjol keluar. Untuk menguncinya, Anda tinggal menekan tuas pintu tersebut, dan seiring dengan menguncinya pintu, maka tuas tersebut juga akan kembali rata dengan pintu. Tapi walaupun keren, kadang-kadang di Indonesia dia suka tidak berfungsi. Kemungkinan frekuensinya ada banyak mirip dengan frekuensi di Indonesia. Jadi seringkali Anda harus menekan tombol sendiri, tidak bisa mengaktifkan keyless smart key-nya. Oke, kita masuk. Desain eksterior yang memukau berlanjut terus ke dalam. Di interiornya Anda akan mendapati material kabin yang sangat berkualitas dengan paduan warna bronze yang begitu menarik untuk dilihat, serta lampu ambience yang memberikan kesan keren dan modern. Bukan hanya itu, bentuk dari tuas transmisinya juga luar biasa. Kalau biasanya Jaguar itu pakai model yang bulat terus nonjol, saya sangat senang tidak dimasukkan ke mobil ini. Mereka memilih stick yang lebih konvensional, yang lebih terlihat sporty, dan ketika digenggam, rasanya seperti sedang memegang joystick dari pesawat tempur. Kemudian di samping transmisinya itu ada mode berkendara. Mode berkendaranya juga sebenarnya cuma normal, snow, dan dynamic. Tapi mereka tidak pakai tulisan, mereka pakai
bendera checker flag di sini. Kemudian di sini ada tombol yang paling saya suka, yaitu yang bisa mengeraskan suara knalpot. Ini juga buat mengatur spoiler belakang, bisa dinaikkan, bisa diturunkan secara manual, dan rem parkirnya sudah elektrik. Kemudian pengaturan duduk di mobil ini juga bukan di kursi, tapi di panel pintu ini seperti yang ada di Mercy. Tombol-tombolnya juga keren dan semuanya membuat Anda bisa mendapatkan posisi mengemudi yang sangat ergonomis. Satu yang agak kurang di mobil ini adalah entertainment systemnya itu terlihat out of date, tidak semodern BMW, misalnya BMW M4. Tapi ini sangat mudah digunakan. Kemudian juga dia dilengkapi dengan tombol-tombol di sampingnya yang bisa Anda shortcut ke menu yang Anda mau. Lantas walaupun tadi saya bilang materialnya itu sangat berkualitas, tapi ini sangat rentan terhadap kuku. Jadi kalau Anda beli Jaguar F-Type, pastikan kuku Anda pendek selalu karena ini agak mudah tergores. Oke, sekarang saat yang saya sudah tidak sabar lagi. Kita nyalakan mesinnya dan berjalan. Dan Anda lihat abis mesinnya nyala, AC ventilasinya membuka ke atas. Sentuhan yang sebenarnya secara teknologi tidak terlalu tinggi, tapi membuat kesan yang istimewa. Mengendarai mobil ini serasa melayang ke masa lalu. Suara knalpot yang dihasilkan mobil ini jelas itu suara dari tahun 80-an, 90-an, sports car di zaman itu, berbeda dengan sports car turbo sekarang. Pada saat Anda berakselerasi dia meraung keras, dan pada saat Anda melepas gas ada letupan-letupan yang kadang-kadang mengeluarkan api juga di belakang. Kemudian ada pengendaliannya yang begitu presisi. Jaguar berhasil membuat sasis yang hebat untuk mobil ini. Terasa pada saat kita menikung itu tidak ada goyangan-goyangan sisa. Terlihat sasis itu mampu membelokkan mobil secara baik. Tapi sayangnya dengan sasis sepresisi itu, kami tidak mengerti kenapa Jaguar masih melengkapi mobil ini dengan suspensi yang sangat keras. Saya sekarang berada di jalan tol, tapi saya masih bisa merasakan ketidakrataan dari jalan ini. Jadi kalau saya adalah inspektor untuk jasa marga, setiap kali habis perbaikan jalan saya bisa pakai mobil ini untuk memeriksa apakah jalan sudah rata atau belum. Tapi memang sasis yang bagus dipadu dengan suspensi yang keras menghasilkan pengendalian seperti go-kart. Ini adalah Jaguar yang beloknya seperti Lotus mungkin. Nah, kemudian ban yang digunakan di depan menggunakan 275 mm dan di belakang itu 295 mm. Artinya gripnya pada saat menikung itu begitu hebat. Tapi ketika Anda mematikan traction control semuanya, menginjak pedal gas itu juga sangat mudah untuk melakukan belokan dengan oversteer dengan mobil ini. Seperti mengendarai muscle car di zaman dulu. Mobil ini performanya seperti supercar. Tapi ketika dia dibawa di dalam kota, dia mudahnya sama seperti hatchback. Sekarang lihat, saya akan putar balik di sini. Mobil ini memiliki radius putar bahkan lebih kecil dibandingkan Toyota Yaris. Sangat mudah untuk berputar balik, tidak akan ada masalah sama sekali. Setirnya memang agak berat, dan kalau saya masukkan ke mode dynamic juga dia lebih berat lagi sedikit, tapi itu memang dibutuhkan untuk pengendaraan yang mantap di kecepatan tinggi. Oh ya, ada satu kelemahan lagi di Jaguar F-Type ini, yaitu ventilasi udaranya, recirculation dari AC-nya. Dia setiap beberapa menit membuka sendiri sehingga asap dari luar masuk. Kita harus menekannya sangat lama, sekitar 4 detikan, itu supaya dia tidak membuka lagi. Tapi itu pun kalau kita matikan mesin dan kita nyalakan lagi, maka dia akan membuka lagi ventilasinya. Kurang cocok untuk Indonesia. Jaguar melengkapi mobil ini dengan sistem spoiler yang secara otomatis mengangkat bila kecepatan mobil Anda sudah melebihi 120 km per jam, membuat polisi dengan mudah mendeteksi berapa kecepatan Anda.
Spoiler ini jelas menambah downforce dan itu sangat diperlukan karena mobil ini mampu melaju hingga kecepatan puncak 259 km per jam. Sedangkan 0-100 km per jam sendiri, hasil pengetesan kami di Indonesia ditempuh hanya dalam 5,1 detik. Akselerasi sekencang itu salah satunya disebabkan oleh transmisi yang dipakai mobil ini. Kami sangat menyukai transmisi ini. Dia produksi dari ZF dan juga digunakan oleh banyak line up BMW. 8 speed, tapi bukan kopling ganda. Jadi dia tidak jerky atau tidak gugup pada saat kemacetan seperti sekarang ini. Namun memindahkan giginya sangat cepat dan sangat halus pada saat kita berjalan biasa, tapi dia juga bisa kasar dan menghentak pada saat kita berakselerasi keras. Sehingga transmisi ini membuat serasa mengemudikan supercar pada saat berakselerasi. Lantas karena dia 8 speed juga dia bisa membuat mesin itu berputar hanya 1700 rpm di kecepatan 100 km per jam. Membuat konsumsi bahan bakar di tolnya lumayan hemat, 13-14 km per liter di tol. Yang tidak hemat adalah konsumsi bahan bakar di dalam kota. Kami saja susah untuk mencapai 7 km per liter, rata-rata di 6,7 sampai 6,8 km per liter di kecepatan rata-rata 22 km per jam, dan itu sudah dengan eco driving. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan supercharger di mesin yang ber-cc besar, karena seperti kita tahu supercharger diputarnya menggunakan puli, bukan menggunakan gas buang yang memang energi tidak terpakai seperti pada turbo. Dia masih menggunakan puli mesin sehingga mengambil sedikit tenaga dari mesin, kemudian dari bawah dia sudah terus bekerja. Tidak seperti turbo yang kalau on demand saja, kalau dibutuhkan saja baru bekerja. Memang keuntungannya adalah dia lebih natural, seperti normally aspirated, penyaluran tenaganya. Kemudian suaranya juga tidak terganggu seperti turbo, karena turbo sedikit banyak meredam suara dari knalpot. Tapi ya memang itu konsumsi bahan bakarnya jadi boros. Tapi saya tidak peduli dengan borosnya bahan bakar mobil ini, karena saya tahu semua bahan bakar itu dibakar untuk menghasilkan tenaga dan suara seindah ini. Artinya tidak usah terlalu menjadi masalah karena bahan bakar itu dibakar tidak sia-sia. Ada terowongan lagi. Buka kaca sedikit. Saya bisa melakukan itu sepanjang hari. Kayaknya kalau saya punya mobil ini, kalau saya beli mobil ini, saya harus pindah rumah ke lokasi yang banyak terowongannya. Lantas apa kesimpulan kami akan Jaguar F-Type? Mobil ini sukses meneruskan legenda dari model E-Type dan ia bisa saja menjadi model ikonik selanjutnya dari Jaguar. Desainnya menawan luar dalam, sangat sporty untuk dikemudikan serta memiliki suara yang menggetarkan kalbu. Memang, performanya tak lagi bersaing dengan Ferrari seperti yang terjadi pada nenek moyangnya, meski tetap impresif. Ia kini lebih mengarah performanya ke arah Porsche 911 atau Maserati Gran Turismo. Tapi dengan harga 2,5 miliar rupiah, artinya ia cukup jauh lebih rendah dibanding para pesaingnya. Sehingga mobil ini pun memberikan value yang sangat baik. Susah untuk tidak jatuh cinta kepada F-Type. Dan mungkin saja ini kesempatan emas Anda membeli mobil yang akan menjadi klasik di masa depan. Jadi begitulah kesimpulan kami mengenai Jaguar F-Type ini. Jangan lupa klik like dan komen. Kami juga ingin mendengar komentar Anda tentang mobil ini. Subscribe ke channel kami untuk info mobil-mobil terbaru dan main-main ke website www.autodriver.com. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya.